Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiaudina Handayani dengan NIM 205220258 dari kelas C mata kuliah Litigasi Pidana atau PLKH 4. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia dan alat bukti serta hak korban dan tersangka. Untuk materi yang pertama yaitu sistem peradilan pidana atau SPP atau yang kita kenal dengan sebutan dalam bahasa Inggris yaitu Criminal Justice System, yang awal mulanya dikemukakan oleh pakar ahli hukum yang berasal dari Amerika Serikat, merupakan suatu istilah yang digunakan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan di masyarakat. Istilah ini sendiri muncul karena rasa ketidakpuasan masyarakat terkait dengan mekanisme penegakan hukum dalam menangani tindak pidana kejahatan di masyarakat. Namun sebelum kita lanjut ke dalam sistem peradilan pidana, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah gabungan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam slide ini juga saya tambahkan pengertian sistem menurut beberapa pendapat ahli hukum, yang mana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut dapat kita simpulkan sistem itu merupakan sekumpulan unsur yang saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Dari pengertian tersebut, kita ketahui bahwasanya dalam sistem itu memiliki unsur-unsur yaitu berupa yang pertama, kompleksitas dalam kesatuan interaksi antar elemen-elemennya, yang kedua, keterkaitan setiap elemen-elemen yang saling bergantung, dan yang ketiga, keseluruhan elemen yang bergabung menentukan ciri-ciri dari setiap bagian-bagiannya, dan yang keempat, apabila dalam sistem itu ada bagian-bagian yang dipisahkan atau dikeluarkan, maka dapat merubah tatanan dari sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah setiap bagiannya harus bekerja secara bersama-sama dan dinamis. Selanjutnya, yang dimaksud dengan peradilan itu merupakan sebuah proses penyelesaian perkara yang diselesaikannya di pengadilan. Sehingga yang dimaksud dengan peradilan pidana itu adalah sebuah proses penyelesaian perkara terkait dengan tindak pidana yang diselesaikannya di pengadilan. Apabila kita membahas mengenai peradilan pidana atau sistem peradilan pidana, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita atau yang sering kita dengar, yang sering dikait-kaitan dengan peradilan pidana ini yaitu terkait dengan lembaga penegak hukum khususnya di Indonesia, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun apa sih hubungan di antara peradilan pidana atau sistem peradilan pidana ini dengan lembaga-lembaga tersebut? Karena sejatinya sebenarnya sistem peradilan pidana itu tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berjalan sendiri, tidak dapat melaksanakan kewenangan-kewenangannya sendiri untuk dapat mencapai atau mewujudkan tujuannya tersebut. Karena dalam sistem yang sudah kita jelaskan tadi, materi yang kita jelaskan mengenai sistem itu adalah unsur-unsur yang saling bergabung, saling berhubungan, saling berinteraksi untuk dapat menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Sehingga untuk melaksanakan suatu sistem peradilan ini sendiri diperlukan unsur-unsur atau elemen-elemen pendorong atau organ-organ pendorong yang dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan atau tugas masing-masing, sehingga sistem peradilan pidana ini dapat mencapai tujuannya yaitu terlaksananya penyelesaian perkara pidana. Yang mana kita ketahui lembaga penegakan hukum itu tadi ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga kemasyarakatan. Yang mana di antara keempat lembaga itu merupakan komponen-komponen sistem peradilan pidana yang mana diharuskan atau diharapkan dapat bekerja sama secara baik, secara selaras, secara saling berhubungan, berinteraksi, bergabung menjadi satu kesatuan yang mana hasilnya dapat dicapai secara optimal dan efektif. Yang mana apabila tidak bekerja sama secara baik dapat menimbulkan kerugian berupa kegagalan dari setiap instasinya dan juga ketidakefektifan dalam menangani penyelesaian perkara pidana. Ketidakefektifan tersebut dapat mempengaruhi terjadinya atau menimbulkan banyaknya tindak pidana kejahatan yang akan terjadi dan juga menumpuknya penyelesaian perkara pidana di dalam pengadilan. Yang mana sebenarnya untuk sistem peradilan pidana ini memiliki korelasi atau hubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang kita biasa kenal dengan sebutan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP ini sebenarnya sudah diatur mengenai bagaimana melaksanakan tata cara peradilan yang ada di Indonesia atau peradilan pidana yang ada di Indonesia, sehingga KUHP ini sendiri sebenarnya bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan atau terlaksananya
uh, peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sudah diamanatkan dalam pasal 2 KUHP. Yang mana kita ketahui dalam penyelesaian perkara pidana ini dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari atau menentukan bukti-bukti atau berkas-berkas yang nantinya akan dilanjutkan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan sehingga akhirnya dikeluarkan putusan pengadilan. Yang mana tahapan-tahapan tersebut, tahapan-tahapan atau proses peradilan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam KUHP ini, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, yang selanjutnya akan dilakukan penyelidikan, lalu akan dilanjutkan dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penangkapan dan penahanan, yang selanjutnya hingga akhirnya pelaksanaan putusan pengadilan sudah semuanya ada di dalam KUHP ini. Sehingga diharapkan dengan adanya KUHP ini lembaga-lembaga penegak hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan, yang sudah diatur, dari itu semua dapat menghasilkan hasil-hasil yang optimal dan sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dari pengertian yang sudah kita ketahui, sistem peradilan pidana itu merupakan istilah yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat. Menanggulangi ini sendiri kalau dalam KBBI berarti bahwa mengatasi atau menghadapi. Sehingga dari sistem peradilan pidana ini sendiri ada harapan-harapan dari masyarakat agar dapat menghadapi dan juga mengatasi kejahatan-kejahatan yang telah terjadi atau yang akan terjadi agar tidak melewati batas-batas toleransi masyarakat dan kontrol masyarakat terhadap kejahatan tersebut agar dapat semakin diminimalisir dan semakin berkurang. Yang mana tujuannya itu pertama meminimalisir atau semakin berkurangnya terjadi kejahatan di masyarakat. Yang kedua, tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, terciptanya keamanan dan juga ketertiban umum. Yang terakhir, terlaksananya sistem peradilan pidana yang efektif. Dari yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem peradilan pidana agar berjalan dengan baik, khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama, sinkronisasi dan keselarasan antar komponen-komponennya, yaitu yang tadi ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, ada efektivitas dalam menjalankan kewenangan masing-masing tiap komponen-komponennya. Yang ketiga, ada pengawasan dan pengendalian kewenangan dari tiap-tiap komponennya. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian hukum sebagai instrumen penunjang pelaksanaan kewenangan dari tiap komponennya agar tidak melebihi batas-batas tiap-tiap lembaga atau tiap komponen-komponen untuk menjalankan tugas-tugasnya, yang mana akhirnya dapat menghasilkan hasil-hasil yang optimal dan dapat memberikan manfaat-manfaat dan mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana itu. Untuk materi yang kedua yaitu terkait dengan alat bukti yang sudah diamanatkan dalam pasal 184 KUHP. Alat bukti ini merupakan bukti-bukti yang sah yang sudah diamanatkan dalam pasal tersebut yang dapat dijadikan dapat mempengaruhi putusan dalam proses pengadilan untuk menentukan atau mencari kebenaran dari terjadinya suatu tindak pidana. Namun sebelumnya sebenarnya ada perbedaan yang dimaksud tujuan dari pembuktian dari perkara pidana dan perkara perdata. Yang pertama, dalam perkara pidana itu tujuan pembuktian adalah untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang dapat membantu untuk mencari pelaku tindak pidana. Sedangkan untuk pembuktian dalam perkara perdata yaitu adalah untuk mencari kebenaran formil, yang mana hakim tidak boleh melewati batas-batas terhadap apa yang sudah diajukan oleh para pihak. Yang mana pembuktian dalam perkara pidana ini merupakan hal yang sangat amat penting dan juga utama yang dapat membantu untuk menentukan mencari kebenaran terhadap pelaku tindak pidana dan juga terhadap tindak pidana itu sendiri. Namun sebelumnya mungkin kita juga sering mendengar atau tahu mengenai barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti yaitu sudah diamanatkan dalam pasal 39 KUHP, yaitu adalah barang-barang yang dijadikan sebagai objek tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri, dan juga barang-barang dari hasil dari tindak pidana. Sehingga barang bukti ini sendiri itu bukanlah barang-barang yang hanya digunakan untuk melakukan tindak pidana saja, tapi juga dijadikan objek dan juga hasil dari tindak pidana itu. Mungkin saja ada pertanyaan, kalau misalkan kita melihat kepolisian mencari pihak penyidik mencari barang bukti yang akan akhirnya
dijadikan sebagai alat bukti, apakah semua barang bukti itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang nantinya akan mempengaruhi terhadap putusan akhir dari pengadilan, yang mana sebenarnya tidak semua barang bukti itu termasuk ke dalam alat bukti, tetapi barang bukti ini dapat menjadi sumber dari alat bukti yang nantinya akan berpengaruh terhadap putusan pengadilan, terhadap hasil putusan pengadilan, yang mana tadi sudah diamanatkan dalam pasal 184 KUHP, yaitu yang pertama ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini merupakan alat bukti yang sah menurut KUHP yang dapat menentukan dan membantu mencari pelaku tindak pidana. Yang pertama ada keterangan saksi. Yang dimaksud dengan seorang saksi itu adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan dalam proses peradilan, yang mana terkait dengan perkara pidana itu yang harus ia dengar, harus ia lihat, dan juga harus ia alami sendiri. Untuk dijadikan sebagai seorang saksi dan untuk mendengarkan keterangan saksi itu tidak sembarangan, yang mana harus benar-benar ia alami sendiri, ia lihat sendiri, dan ia dengar sendiri, tidak boleh melalui perantara orang lain. Yang mana juga untuk menjadi saksi itu tidak boleh satu orang saksi hingga dapat keterangan saksi itu dijadikan atau membantu menentukan, tetapi harus ada minimal 2 saksi yang dapat menjadi alat bukti dalam peradilan. Yang juga untuk orang yang sudah dipanggil atau dianggap sebagai saksi, untuk dapat membantu dalam proses peradilan ini harus datang, yang mana apabila tidak datang secara melawan hukum akan diancam dengan pidana denda paling sebanyak Rp900 yang sudah diamanatkan dalam pasal 522 KUHP. Yang selanjutnya juga untuk penilaian terhadap keterangan saksi ini, keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain itu harus berkesinambungan atau berhubungan, yang mana dapat membantu untuk menentukan hakim dalam menentukan putusan akhirnya. Nah, yang kedua ada alat bukti, yaitu keterangan ahli pasal 186 KUHP, yang mana keterangan ahli ini merupakan keterangan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Memang dalam KUHP tidak dijelaskan terperinci atau secara khusus terkait dengan keterangan ahli, tetapi yang kita ketahui bahwa keterangan ahli itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Tidak boleh sembarang orang dapat diambil keterangannya untuk menjadi keterangan ahli. Lalu yang ketiga ada alat bukti surat yang ada dalam pasal 87 KUHP, yang dapat surat-surat yang dapat menjadi alat bukti, yaitu yang pertama surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang kedua surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang ketiga surat yang berisikan keterangan ahli, serta yang terakhir adalah surat-surat lain yang berhubungan dan dapat dijadikan alat bukti. Belakangan ini atau seiring berkembangnya waktu, seiring perkembangan teknologi adalah ada dokumen-dokumen elektronik juga yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat atau yang disebut sebagai alat bukti elektronik, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya yang keempat alat bukti petunjuk yang ada dalam pasal 188 KUHP, yang mana yang dapat dijadikan petunjuk itu adalah diperoleh dari alat-alat bukti sebelumnya. Yang pertama ada keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga surat. Untuk penilaian terhadap alat bukti petunjuk ini untuk dapat sebagai alat bukti adalah hakim harus menilai secara arif dan juga bijaksana, yang mana hal ini juga dapat menentukan atau membantu untuk menentukan, mencari, dan membuktikan terkait dengan terjadinya tindak pidana ini. Dan alat bukti yang terakhir yaitu ada keterangan terdakwa di pasal 189 KUHP. Terdakwa diberikan kesempatan atau kewenangan untuk dapat menyuarakan hak-haknya, yang dalam hal ini sebagai alat bukti yaitu untuk dapat menyuarakan pendapat-pendapatnya, untuk dapat membela dirinya sesuai dengan apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, yang mana keterangan terdakwa ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya materi terakhir adalah hak korban dan tersangka. Seringkali dalam perkara pidana tidak jarang yang sering atau yang paling banyak mendapat perhatian itu adalah tersangka dan terdakwanya. Tidak jarang korban-korbannya itu malah diabaikan hak-haknya, yang mana apabila kita analisis atau kita
pikir-pikir lagi bahwasanya sebenarnya yang harus diberikan perhatian lebih itu adalah korban dari tindak pidana kejahatan ini, karena hak-hak asasi manusianya telah dilanggar oleh si pelaku tindak pidana ini. Memang dalam KUHP tidak diatur jelas atau diatur terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan korban dan hak-hak apa saja yang harus diberikan atau dipenuhi terhadap korban ini. Namun, yang dimaksud dengan korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban yaitu adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, hak-hak korban tindak pidana sebenarnya yang harus dipenuhi itu adalah dapat dilakukan dengan pemberian ganti rugi, baik dalam bentuk restitusi ataupun rehabilitasi ataupun kompensasi. Sederhananya saja, hak-hak korban yang harus didapatkan atau dipenuhi yaitu yang pertama, hak atas rasa aman atau atas keamanan, yang kedua, hak bantuan hukum, dan yang terakhir adalah hak medis. Memang dalam KUHP itu tidak dijelaskan mengenai korban secara terperinci. Namun kita ketahui bahwasannya ilmu hukum itu sendiri tidak dapat berjalan, tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, melainkan harus dibantu dengan ilmu-ilmu lain, yaitu yang dalam hal ini yaitu ada ilmu viktimologi yang mempelajari terkait dengan korban dari suatu kejahatan yang terjadi, sehingga diperlukan bantuan dari ilmu lain untuk dapat korban ini dapat dipenuhi hak-haknya yang sesuai dengan yang dipelajari di ilmu viktimologi terkait dengan peran dan kedudukan korban dari suatu kejahatan tindak pidana. Yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu hak tersangka. Mengapa tersangka diberikan hak yang diatur dalam KUHP? Karena sejatinya tersangka itu merupakan subjek hukum yang juga masih patut diduga untuk melakukan tindak pidana. Karena mungkin saja dalam proses peradilan perkara penyelesaian tindak pidana ini tidak berjalan mulus 100%, mungkin saja ada kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan atau bahkan kekeliruan yang dapat merugikan dari si tersangka ataupun terdakwa ini. Maka dari itu si tersangka atau terdakwa ini memiliki hak yang sudah diatur dalam KUHP, yang contohnya yaitu ada di pasal 54 KUHP terkait dengan kepentingan pembelaan tersangka ataupun terdakwa, yang mana baik tersangka ataupun terdakwa tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu juga, yang kedua ada di pasal 95 KUHP, yang mana baik tersangka ataupun terdakwa ataupun terpidana yang apabila dalam proses persidangan mulai dari penangkapan dan penahanan tidak berdasarkan dengan undang-undang atau terjadi kekeliruan yang dapat merugikan mereka, yaitu mereka dapat menuntut ganti kerugian. Sehingga dari materi yang sudah dijelaskan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya dari sistem peradilan pidana, alat bukti, serta hak korban dan tersangka ketiganya memiliki sama-sama berkaitan, yang mana apabila sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan baik akan mempengaruhi terhadap hak si korban dan si tersangkanya ini. Dan apabila sistem peradilan pidananya tidak berjalan dengan baik dalam penentuan alat bukti ini dapat merugikan bukan hanya kepada korban dan tersangkanya, tapi juga dapat merugikan dengan banyaknya kejahatan-kejahatan yang mungkin akan terjadi lagi, sehingga amat sangat diperlukan keselarasan dan juga kerjasama terhadap subsistem di dalam atau di belakang terlaksananya suatu sistem peradilan khususnya di Indonesia. Sekian, terima kasih.